Pemirsa, usai memicu kegaduhan, nominal pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga dirombak ulang. Beberapa kementerian dan lembaga yang awalnya tidak kena pangkas anggaran akhirnya ikut terkena. Dampak penghematan APBN langsung terasa di sejumlah kementerian. Di Kementerian Keuangan, pos anggaran operasional gedung dipangkas. Sebagian lampu dan AC ruangan dimatikan. Beberapa lift juga tidak difungsikan. Demi target penghematan, anggaran Kementerian Keuangan tahun ini dipangkas 23%. Penghematan operasional gedung juga dilakukan di Kementerian BUMN. Lampu penerangan dari lobi hingga toilet dikurangi, penggunaan lift pun dibatasi. Mau coba kaca di depan kalau bisa diganti solar panel, ya kan? Supaya mengurangi keterbutuhan itu. Sesuai instruksi Presiden, penghematan anggaran tahun ini ditarget mencapai 306 triliun. Sebelumnya dari seluruh kementerian lembaga ada 17 yang lolos. Di antaranya anggaran Kementerian Pertahanan, DPR, Polri, KPK, MK, BIN, dan BPK. Namun usai gaduh, pemerintah akhirnya merombak ulang nominal efisiensi di kementerian lembaga. Hasilnya, Polri terkena pemangkasan 20 triliun dan KPK 201 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan mengatakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Republik Indonesia mengefisienkan negara anggaran sebesar 26,9 triliun rupiah. Rapat kerja Komisi 1 DPR hari ini membahas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Rapat dihadiri langsung oleh Wamenhan Doni Hermawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kasat Laksamana TNI Muhammad Ali. Diketahui sejumlah hal yang diefisiensikan adalah hal-hal yang tidak mendesak, seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan seminar, rapat, FGD, kegiatan selebrasi, seremoni, pengadaan infrastruktur tak mendesak, dan lain sebagainya. 548,3,29 miliar rupiah. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan langkah efisiensi anggaran tidak berdampak pada tenaga honorer, sehingga diharapkan tidak ada tenaga honorer di lingkungan kementerian maupun lembaga yang di PHK sebagai dampak efisiensi anggaran. Selain soal honorer, Sri Mulyani juga memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan pemotongan apapun pengurangan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi juga menegaskan arahan Presiden soal efisiensi anggaran tidak berlaku untuk belanja pegawai dan layanan publik. Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas ya dalam efisiensi ini
gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan, ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan, ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah, ya. Ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki, ya, tahun ini, dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian makan bergizi gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi, yang dengan kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan.